Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 4 Desember 2025 bersama saya, Kris Sandi. Sebelum kita mendengarkan sapaan dan renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hidup ini dan atas hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami melangkah di pagi ini, izinkanlah kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu sebagai penuntun langkah kami. Amin. Bacaan kita saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur, pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sapaan dan renungan pagi saat ini saya beri judul Menghidupi Firman. Pada tahun 1983 terjadi perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Akibat dari perang tersebut, banyak penduduk desa yang tewas. Warga desa sekitar pun akhirnya harus mengungsi. Dan dalam kelompok pengungsi tersebut, rupanya terdapat 5 orang bersaudara, yakni Mamere, Paul, Jeremia, Theo, dan Abital. Meskipun dalam keadaan konflik seperti itu, ibu mereka selalu mengajarkan mereka untuk membaca satu-satunya Alkitab yang mereka miliki. Tapi sayangnya, sang ibu harus lebih dulu meninggal dunia akibat sakit parah dan harus dimakamkan seadanya. Meskipun demikian, mereka tetap taat membaca Alkitab, bahkan selalu membawanya kemanapun mereka melangkah. Ketika dalam perjalanan mereka menuju tempat yang aman, secara berbaris mereka berjalan bersama para pengungsi yang lain. Akan tetapi tanpa sengaja, Alkitab yang mereka bawa terjatuh ke dalam aliran sungai yang deras, sehingga mereka terpaksa berenang untuk mengambil Alkitab tersebut. Alhasil, mereka terputus dari rombongan pengungsi tersebut. Namun, ketika mereka berhasil menemukan Alkitab itu, terdengar suara tembakan yang menewaskan rombongan pengungsi tadi. Untunglah mereka melompat ke sungai mengikuti Alkitab yang hanyut itu, sebab jika tidak, mungkin mereka semua tewas. Tidak sampai di situ, mereka pun harus kehilangan salah satu saudara mereka, yakni Theo, yang ditangkap oleh tentara. Sekarang yang tersisa hanya mereka berempat. Mereka pun melanjutkan perjalanan meskipun tanpa Theo, dan akhirnya mereka berhasil tiba di tempat pengungsian di Kenya. 13 tahun kemudian, mereka berempat termasuk dalam daftar program PBB untuk mendapatkan kehidupan baru di Amerika Serikat. Ketika mereka tiba di Amerika, mereka dipertemukan dengan seorang agen kulit putih bernama Kerry. Kerry pun mengurus tempat tinggal sekaligus mencari pekerjaan bagi mereka. Kerry dibuat heran dengan kebiasaan mereka yang selalu berkumpul dan berdoa, apalagi dengan gaya hidupnya yang sering mabuk dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Alkitab yang dianut oleh 4 bersaudara itu. Kerry pun perlahan-lahan mulai berubah karena melihat cara hidup mereka yang jujur dan tulus, karena mereka menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah kisah nyata yang difilmkan dengan judul The Good Lie.
dan dirilis pada tahun 2014 serta disutradarai oleh Philip Falardeau, dan artis yang membintanginya salah satunya adalah Reese Witherspoon. Kisah ini tentu sejalan dengan teks kita saat ini, yakni Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kehidupan kita. Dalam minggu Advent pertama ini, kita diajak untuk berefleksi mengenai bagaimana seharusnya cara kita memperlakukan Alkitab. Mungkin bagi kita masyarakat kota tidak terlalu menganggap Alkitab adalah barang mewah. Apalagi sudah ada Alkitab, yakni Alkitab dalam bentuk digital. Sedangkan bagi saudara-saudari kita yang hidup di pelosok, bagi mereka Alkitab adalah barang mewah dan diperlakukan dengan begitu sakralnya. Jika diperhatikan dari cerita tadi, meskipun mereka hidup di tengah konflik, namun dasar iman Kristen yang ditanamkan oleh orang tua mereka begitu kokoh, sehingga mereka tidak hanya membaca Alkitab secara harafiah, namun mampu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang lain pun ikut terberkati karena sikap mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Dalam penantian kita akan hadirnya Juru Selamat dunia, apa yang sudah kita siapkan? Rumah yang dihiasi pernak-pernik Natal, baju baru, handphone baru, atau apa? Saat ini kita kembali diingatkan oleh pemazmur untuk menjadikan firman Tuhan sebagai kompas atau penentu arah perjalanan hidup kita. Sebab tanpa Tuhan dan firman-Nya, kita bukan siapa-siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Mampukanlah kami agar mampu menghidupi firman kebenaran-Mu dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat menghidupi firman dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.